Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video kali ini kita membahas praktik mengajar. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, di hari yang cerah ini kita masih dipertemukan dalam kelas ini. Pertama-tama, marilah kita langsung absen saja hari ini. Yang pertama yaitu Almayana, Dilbu. Yang kedua Evananda, Dilbu. 3 Ira Suwarni, Dilbu. 4 Monatri, Dilbu. 5 Megan Tresnawati. Baiklah, semuanya udah hadir. Jadi hari ini kita akan membahas materi pelajaran mengenai circular flow, ya, ini circular flow atau kegiatan ekonomi 4 sektor. Jadi di sini Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta anak-anak untuk menonton video materi pembelajaran hari ini. Tujuan dari pembelajaran kali ini, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat 1. Berdoa pada awal dan akhir kegiatan pembelajaran dengan sungguh-sungguh. 2. Memahami dan mengamalkan sikap-sikap yang sudah dijelaskan dalam kompetensi inti. Pelaku kegiatan ekonomi masyarakat 4 sektor ini terdiri dari 4 sektor. Yang pertama yaitu rumah tangga produsen atau RTP, yang kedua rumah tangga konsumen atau RTK, yang ketiga rumah tangga negara atau RTN, dan yang terakhir keempat yaitu masyarakat luar negeri. Peran pelaku kegiatan ekonomi masyarakat 4 sektor, yang pertama yaitu di sektor rumah tangga produsen atau RTP yang berperan sebagai produsen atau yang memproduksi dari bahan baku. Produsen adalah individu atau pihak yang bertanggung jawab untuk mengubah suatu benda dengan menambah nilai gunanya demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Tangga konsumen ialah individu atau pihak yang merupakan bagian dari masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi ataupun kegiatan konsumsi akibat adanya kebutuhan yang perlu untuk dipenuhi. Peran rumah tangga konsumsi ini sebagai pemasok faktor produksi. PN merupakan pelaku ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Peran dari rumah tangga negara ini yaitu sebagai regulator atau mengatur
Tugasnya adalah menjamin proses kegiatan ekonomi agar berjalan dengan baik atau lancar. Masyarakat luar negeri, yang mana suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Oleh karena itu, peran masyarakat internasional atau masyarakat luar negeri sangatlah penting, yaitu dalam kegiatan ekspor dan impor, investasi, serta SDM ataupun ketenaga kerjaan dan lainnya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman mari kita lihat diagram aliran pendapatan 4 sektor. Nah, teman-teman, dari diagram ini bisa kita lihat bahwasanya bahwa pelaku kegiatan ekonomi yang pertama yaitu hubungan antara perusahaan dan rumah tangga, yang mana perusahaan merupakan pihak produsen dan rumah tangga merupakan pihak konsumen. Di sini terjadi hubungan timbal balik, yang mana produsen sebagai penyedia barang dan konsumen sebagai pihak yang mengkonsumsi barang dari pihak produsen, dan juga sebagai faktor produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga dari kegiatan ini pihak konsumen akan mendapatkan gaji, upah, sewa, bunga, profit, dan lainnya. Dengan antara perusahaan, rumah tangga, dan sektor pemerintahan, di mana hubungan perusahaan dengan sektor pemerintahan itu berupa pembayaran pajak oleh perusahaan kepada sektor pemerintahan, lalu sektor pemerintahan itu memberikan subsidi kepada perusahaan. Sedangkan hubungan antara rumah tangga dengan sektor pemerintahan yaitu di mana melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah. Sedangkan pemerintah memberikan subsidi gaji ataupun upah kepada rumah tangga. Hubungan yang selanjutnya merupakan hubungan dari perusahaan, rumah tangga, serta sektor luar negeri, di mana hubungan perusahaan dengan sektor luar negeri yaitu perusahaan melakukan kegiatan ekspor ke sektor luar negeri, serta dari kegiatan ekspor ini sektor luar negeri melakukan penerimaan devisa. Selanjutnya, hubungan rumah tangga dengan sektor luar negeri yaitu di saat sektor luar negeri melakukan kegiatan impor barang ataupun jasa kepada pihak rumah tangga atau konsumen, pihak rumah tangga atau konsumen tentunya akan melakukan pembayaran devisa kepada sektor luar negeri. Silakan dibentuk kelompoknya. Jadi di sini kelompoknya ibu bentuk ya. Yang pertama Ramayana, yang kedua Ira Suwarni, yang ketiga Eva Nanda. Dan kelompok yang kedua itu Mega Tresnawati dan Mona Tri. Baik, di sini Ibu ada punya gambar tentang peran dan pelaku kegiatan ekonomi. Silakan dilihat. Silakan dilihat dan dicermati. Hubungkan dengan diagram yang telah Ibu lampirkan di atas ini. Silakan analisis siapa perannya dan pelaku dari kegiatan ekonomi dari keempat sektor ini. Ibu kasih waktu 30 menit ya anak-anak. Ayo anak-anak, setelah selesai diskusinya, sekarang Ibu minta setiap masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan dan silakan identifikasi, sesuaikan gambar dengan diagram yang di atas, sesuaikan ya. Silakan maju setiap perwakilan, pertama kelompok 1. Semangat Nanda. Ini nomor 2 Bu. Ya, rumah tangga konsumen. Ini nomor 4 rumah tangga luar negeri.
Baik, terima kasih kepada teman kita. Selanjutnya, selanjutnya, Bener Bu. Oh iya ya. silakan selanjutnya kepada kelompok berikutnya. Oh salah tuh. Betul tuh Bu. Nanti anak-anak kita bahas. Baik, jadi dari gambar-gambar yang udah ditempel dengan teman-teman kita tadi, ini benar ya, nomor 1 itu produsen, nomor 2 itu konsumen, nomor 3 itu pemerintah, dan nomor 4 itu masyarakat luas negeri. Selanjutnya, di sini kita akan bahas apa saja sih peranan dari produsen, konsumen, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Baik anak-anak, setelah selesai mengidentifikasi tadi, sekarang tinggal kita menyebutkan apa saja sih peran dari pelaku kegiatan ekonomi ini. Jadi, dari sini siapa yang tahu apa itu peran dari pelaku kegiatan ekonomi nomor 1? Produsen. Silakan angkat tangan disebutkan. Bayar pajak. Ibu saya Bu. Ya, peranan nomor 1 apa Mega? Ini kan produsen. Ya Apa berarti peranannya? harus membayar pajak. Bayar pajak. Oh gitu. Jadi kalau yang lain angkat tangannya. Aku menghasilkan barang atau jasa. Baik anak-anak, kita beri tepuk tangan. Jadi peran dari produsen itu ya benar yang dikatakan Mayana tadi sebagai penyedia barang ataupun jasa. Lalu selanjutnya yang kedua itu ialah pelakunya itu adalah konsumen. Di sini siapa yang tahu peran dari konsumen? Silakan angkat tangannya. Saya Bu, Ya, Pananda. mengkonsumsi barang atau jasa Bu. Ya, benar sekali, tepuk tangan. Selanjutnya di sini ada pelaku kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu pemerintah. Yang tahu angkat tangan? Saya Bu, subsidi dan pajak Bu. Yang lainnya? Memberikan kebijakan. Ya, jadi benar. Kegiatan dari pelaku kegiatan ekonomi pemerintah ini benar yang dikatakan Yana sebagai pemberi kebijakan. Pemerintah ini juga sebagai konsumen ya dari produsen. Lalu selanjutnya yaitu pelaku kegiatan ekonomi yang keempat yaitu masyarakat luar negeri. Silakan angkat tangannya yang tahu. Ya, Ira, silakan sebutkan. Ekspor impor Bu. Ya, benar sekali. Ya, Nana, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai hubungan dari pelaku kegiatan ekonomi di masing-masing setiap sektornya ya. Jadi di sini ibutannya dari pelaku kegiatan ekonomi nomor 1, produsen dan konsumen ini apa hubungannya? Siapa yang tahu? Silakan jawab dan angkat tangannya. Saya Bu. Ya, Mona. Jadi hubungannya yang nomor 2 itu yang konsumen itu sebagai faktor produksi dari si produsen, dari mana nantinya si produsen ini akan memberi akan mendapatkan gaji dan upah atau profit yang dihasilkan. Ya. Anak-anak, jadi yang disampaikan Putri tadi itu hampir benar. Yang salahnya itu cuma seharusnya yang memperoleh sewa upah gaji itu adalah konsumen dan si produsen ini hanya memperoleh pendapatan atau laba. Oke, selanjutnya kita akan bahas hubungan mengenai pemerintah. Teman-teman, hubungannya itu dengan produsen dan konsumen. Yang tahu silakan angkat tangannya. Ya, Yana, silakan. Kalau dari pemerintah ke produsen itu kan si produsen ini kan pasti dia buka usaha, dan buka usaha itu kan dia tuh punya kewajiban untuk membayar pajak kepada si pemerintah. Yang punya pajak itu yaitu pemerintah itu menetapkan atau memberikan pajak kepada produsen itu umumnya. Kemudian kalau dari pemerintah ke konsumen, ya kan Bu? Ya. Dari pemerintah ke konsumen itu, pemerintah itu kan kayak gini Bu, kayak kamu saya itu memberikan subsidi, memberikan kayak sumbangan entah beras kepada rumah tangga ataupun kepada konsumen ataupun seperti uang, COVID kayak gini Bu juga Bu,
Ya, jadi anak-anak yang dijawab Mbak Yana itu benar. Tapi lebih lengkapnya lagi secara detailnya itu nomor 3 ini pemerintah itu juga memiliki hubungan kepada produsen. Yang mana? Tadi kan Yana hanya menjawab hubungan nomor produsen nomor 1 dengan pemerintah. Jadi sebenarnya pemerintah itu memiliki hubungan juga dengan produsen, di mana pemerintah ini sebagai penguasa, pengendali atau pengontrol memberikan subsidi juga kepada produsen dalam produksinya. Kan juga kebijakan-kebijakan seperti kalau kegiatan ekspor yang dilakukan produsen pasti ada kebijakan juga dari pemerintah. Selanjutnya kalau yang di konsumen ini kan tadi Yana hanya jawab pemerintah ini itu memberikan bantuan kepada konsumen subsidi, tetapi konsumen ini juga memiliki hubungan dengan pemerintah, yang mana sebagai konsumen kan masyarakat ya, memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak kepada pemerintah. Ya, misalnya seperti pajak bumi bangunan, pajak kendaraan dan lainnya. Selanjutnya di nomor 4 ini masyarakat luar negeri. Yang bisa menjawab silakan angkat tangannya. Iya Bu. Ya Ira, silakan. Bu, kalau hubungannya produsen ke konsumen itu dia itu ekspor Bu. Kalau hubungan dari luar negeri ke konsumen itu impor Bu. Oke, yang dijawab Ira hampir benar. Yang salahnya itu letaknya di tadi Ira menyebutkan bahwasanya hubungan dari produsen dan konsumen. Seharusnya hubungan produsen dan masyarakat luar negeri. Jadi hubungan dari produsen dan masyarakat luar negeri itu ialah sebagai pengekspor. Produsen ini sebagai pengekspor kepada masyarakat luar negeri, dan hubungan dari masyarakat luar negeri dengan konsumen benar yang dikatakan Ira sebagai pengimpor barang kepada nomor 2 ini, si konsumen ini sebagai pengimpor barang dari masyarakat luar negeri. Jadi hubungan dari masyarakat luar negeri ke produsen itu ialah dari kegiatan ekspor yang dilakukan produsen dan ke luar negeri akan menghasilkan pembayaran devisa, yang mana yang memperoleh pembayaran devisa itu produsen, sedangkan di konsumen dari kegiatan impor tadi yang wajib membayarkan devisa itu ialah konsumen kepada masyarakat luar negeri. Jadi yang menerima devisa itu luar negeri. Begitu kira-kira ya anak-anak. Jadi di sini Ibu simpulkan bahwasannya dari keempat sektor ini semuanya itu saling terkait dan memiliki hubungan. Jadi tidak dapat dibeda-bedakan atau dibatasi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum Ibu tutup, ada kuis dari Ibu yang dapat menjawab akan diberikan reward tambahan berupa nilai. Dari apa yang Ibu jelaskan tadi, siapa yang dapat mengulang kembali apa hubungan dari pemerintah ke produsen dan pemerintah ke konsumen? Ya, Mayana. Kalau misalnya dari pemerintah ke produsen memberikan subsidi dari untuk barang yang ingin diproduksi produsen, kemudian dan memberikan kebijakan ataupun peraturan untuk si produsen. Kemudian kalau pemerintah ke konsumen itu memberikan subsidi juga Bu. Oke, benar jawaban dari Amayana. Tepuk tangan. Jadi Amayana akan mendapatkan nilai tambahan dari Ibu. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan jangan lupa dibaca ya anak-anak bukunya. Bu. Materi kita minggu depan itu mengenai sistem perekonomian. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.